Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Nah, perkenalkan, nama saya Ika Yuni Lestari. Saya seorang mahasiswa PCCPAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kita akan belajar tentang cara wudhu. Bagaimana kita wudhu dengan baik dan benar sebelum kita melakukan sholat. Nah, sebelum kita belajar tentang materi hari ini, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu wudhu itu apa? Wudhu itu yaitu adalah cara kita membersihkan diri kita dari hadas kecil sebelum kita sholat. Hadas kecil itu seperti apa? Contoh, buang angin, pipis atau buang air kecil, kemudian buang air besar dan yang lainnya. Mengapa wudhu itu penting? Tentu saja wudhu itu penting sebagai sarana kita untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil dan sebagai kesiapan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebelum kita sholat, kita harus wudhu terlebih dahulu. Yang kita bahas selanjutnya yaitu apa tujuan wudhu. Nah, tujuan wudhu yaitu mensucikan diri kita sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika kita mau makan, terlebih dahulu kita harus mencuci tangan. Nah, seperti itu pula ketika kita mau sholat, kita harus wudhu terlebih dahulu, ya, agar diri kita itu suci dari hadas kecil. Kemudian, dengan apa kita berwudhu? Apa yang kita gunakan untuk wudhu? Nah, kita bisa berwudhu dengan menggunakan air yang bersih dan suci sebagai syarat utama untuk wudhu. Contoh seperti air sumur, air hujan, mata air sungai, dan sebagainya. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang rukun wudhu, dan ada berapa rukun wudhu itu. Nah, perlu kita ketahui, rukun wudhu adalah bagian-bagian wajib dari wudhu. Jadi jika ada salah satu yang terlewat dari rukun wudhu itu, maka wudhu kita itu tidak sah. Nah, apa saja rukun wudhu itu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan hingga kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Nah, itu adalah rukun-rukun wudhu yang harus kita lakukan. Jika salah satu rukun wudhu itu kita tinggalkan, maka wudhu kita tidak sah. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang sunnah-sunnah wudhu. Nah, sunnah-sunnah wudhu itu yang pertama ada membaca basmalah. Yang kedua, membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur 3 kali untuk membersihkan mulut. Yang keempat, membasuh hidung dengan cara menghirup air dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Yang kelima, mengusap sebagian kepala. Yang keenam, membersihkan bagian telinga dalam dan luar. Yang terakhir, mengulang setiap gerakan sebanyak 3 kali, yaitu ketika kita mencuci wajah, tangan, dan juga kaki. Nah, itu adalah sunnah-sunnah dari wudhu. Selanjutnya, apa sih yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama yaitu buang air besar atau buang air kecil. Yang kedua, buang angin atau kentut. Yang ketiga, bersentuhan langsung dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, ini untuk laki-laki dan perempuan. Yang keempat, hilang kesadaran, pingsan atau hilang akal karena sakit atau mabuk. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa penutup.
Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah wudhu. Langkah wudhu yang pertama yaitu kita berniat dalam hati dan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Nah, kalian sudah hafal belum niat wudhu? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Kita hafalkan dulu, kita lafalkan niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafa'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Nah, ingat ya teman-teman, ketika kita berkumur, airnya kita buang, jangan kita telan. Nah, dan yang ketiga, itu kita membersihkan hidung sebanyak 3 kali juga. Yang keempat, itu kita membasuh wajah kita sebanyak 3 kali. Selanjutnya yang kelima, kita membasuh kedua tangan kita hingga siku sebanyak 3 kali juga. Dan perlu diingat ya teman-teman, ketika kita membasuh tangan kita, itu kita dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru nanti tangan yang sebelah kiri. Kemudian langkah yang keenam yaitu kita mengusap sebagian kepala. Dan yang ketujuh, kita membersihkan bagian luar dan dalam telinga. Nah, ini kita lakukan secara bergantian, dari telinga kanan terlebih dahulu, dilanjut ke telinga yang sebelah kiri. Langkah selanjutnya yaitu kita mencuci kedua kaki kita hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, ini juga dimulai dari kaki yang sebelah kanan, baru bergantian dengan kaki yang sebelah kiri. Dan yang terakhir, kita membaca doa setelah wudhu. Yuk kita hafalkan bersama-sama doa sesudah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Teman-teman, yang harus kita ingat ketika kita berwudu yaitu yang pertama, kita menggunakan air secukupnya. Yang kedua, jangan terburu-buru ketika wudu. Yang ketiga, mengikuti aturan yang benar. Dan yang keempat, kita harus tertib. Demikianlah materi tentang tata cara wudu. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di materi-materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.